Nah, karena Pak Wayan ini sebagai seorang dokter gitu ya, Iya. Kita tahu di sistem pengobatan konvensional di samping kemudian tidak murah, juga ada risiko-risiko gitu kan. Nah, kita sekarang pengen geser ke tentang kekuatan pikiran dan keyakinan gitu. Mungkin nggak sih suatu hari nanti gitu Pak Wayan terjadi perubahan atau revolusi di dunia medis gitu, dimana yang tadinya kita bergantung kepada obat-obatan ya, dokter dan seterusnya gitu, tapi kemudian beralih ke pikiran dan keyakinan itu ternyata bisa menyembuhkan orang gitu. Kita tahu ada yang namanya apa sih kalau kita bilang dengan menggunakan sugesti aja gitu kan, ternyata bisa sembuh gitu kan ya. Itu tuh bagaimana Pak Wayan? Kalau kita bicara tentang obat, kan ada obat dari dalam dan ada obat dari luar. Selama ini kan kita banyak memakai obat yang diciptakan oleh kecerdasan di luar diri kita untuk menghasilkan obat-obat kimia. Tapi kan ada di dalam diri kita kecerdasan yang bisa juga memproduksi obat. Contoh nih misalnya, begitu kita ketakutan, kita butuh pemicu jantung. Ya, kita butuh lari kan kita butuh pemicu jantung. Bisa kita dapatkan dari luar berupa kopi, misalnya kopi, atau ephedrine misalnya, atau adrenalin misalnya. Makanya dokter orang yang shock gitu misalnya, dia butuh jantungnya berdetak lebih kencang lagi, dikasih adrenalin misalnya suntikannya. Tetapi kan itu juga bisa diproduksi dari dalam diri oleh kelenjar yang disebut kelenjar adrenal. Nah, kapan dia akan memproduksi adrenalin? Ketika kita ketakutan, ketika kita merasa butuh kekuatan gitu. Berarti kecerdasan di dalam tubuh kita akan memproduksi zat-zat yang sama. Kalau zat-zat itu tidak bisa didapatkan di dalam, dia akan diproduksi di luar untuk dimasukkan ke dalam. Contoh insulin misalnya. Normalnya kan kita punya insulin untuk mengubah gula darah menjadi gula otot. Tapi kalau insulin di dalam gagal, dikasih insulin dari luar. Jadi kalau insulin di dalam sudah beres, insulin dari luar nggak perlu. Nah, hal yang sama terjadi dengan obat-obatan. Suatu ketika kalau semua orang sudah bisa mengembangkan kembali kecerdasan dalam dirinya sebagai alkemis, si ahli kimia, untuk menciptakan obat-obat dalam dirinya, dia sudah nggak butuh lagi. Contoh nih, saya baru menggunakannya satu aja. Ya, nggak tahu sekian abad ke depan mungkin